Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Wahyu Nur Habibah. Di video kali ini aku akan membahas tentang 3 jenis pengujian. Yang pertama yaitu uji kelayakan model atau UJF. Yang kedua ada koefisien determinasi. Dan yang ketiga ada uji T pada analisis regresi data panel. Nah, pembahasan kali ini sangat penting untuk kita bahas. Yuk kita simak videonya. Oke, teman-teman, pembahasan yang pertama yang kita bahas adalah uji kelayakan model atau UJF. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan UJF digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila UJF tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan. Karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen atau multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Berikutnya, hipotesis dalam UJF yaitu yang pertama berdasarkan perbandingan F statistik dengan F table. Jika F statistik lebih kecil dari F table, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dibanding dengan F table, maka HA diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua ada berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika probabilitas kurang dari 0,05 maka HA diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya, koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square berada antara 0 sampai 1 dengan menjelaskan yang pertama, nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R-square sama dengan 1 berarti naik atau turunnya variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang ketiga, jika nilai R-square sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan T statistik dengan T table, jika nilai T statistik lebih kecil dari T table, maka H0 diterima. Artinya, variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T table, maka HA diterima, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh untuk terhadap variabel dependen model atau berdasarkan probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil 0,05 maka HA diterima, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu panel option, pastikan cross section dan period none ya teman-teman. Kemudian oke. Pada output ini menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,562.400, sementara F table dengan tingkat alfa 0,05. Didapat nilai F table sebesar 2,45583. Dengan demikian, F statistik 7,562.400
lebih besar dari 2,45583 dan nilai probabilitas F statistik 0,000048 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pengujian koefisien determinasi menggunakan program Avios. Oke, di sini ada EQ01 dalam work file, kita klik aja, akan mengeluarkan output seperti ini ya teman-teman. Ini kita tidak usah apa-apakan lagi. Pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,492267, artinya bahwa variabel perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pengujian yang terakhir, yaitu uji T. Oke, yang pertama, di dalam work file ini ada EQ01. Langsung aja kita klik. Nah, akan mengeluarkan output seperti ini ya teman-teman. Pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai T statistik ukuran perusahaan yaitu size sebesar 5,342578. Sementara T-table dengan tingkat alfa 5% didapat nilai T-table sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size 5,342578 lebih besar dari T-table, yaitu 2,02269. Dan nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,69. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR, yaitu sebesar 0,069. Berikutnya ada nilai T statistik ROA sebesar 0,898099. Sementara T-table dengan tingkat alfa 5% didapat nilai T-table sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik ROA mendapatkan nilai minus, yaitu min 0,898099, lebih kecil dari T-table, yaitu 2,02269, dan nilai probabilitas 0,3746 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Yang ketiga yaitu nilai T statistik DAR sebesar 1,407353. Sementara T-table dengan tingkat alfa 5% didapat nilai T-table sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik DAR yaitu 1,407353 lebih kecil dari T-table 2,02269
dan nilai probabilitas 0,1672 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Selanjutnya, nilai statistik NPF sebesar untuk nilai T statistik NPF sebesar 2,371637, sementara T table dengan tingkat alfa yaitu 5% didapat nilai T table sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik NPF yaitu 2,371637 lebih besar dari T table 2,02269 dan nilai probabilitas 0,0227 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar yaitu -1907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR sebesar -907. Berikutnya, nilai T statistik suku sebesar 0,386405. Sementara T table dengan tingkat alfa 5% didapat nilai T table sebesar 2,02269. Dengan demikian, statistik suku 0,386405 lebih besar dari 2,02269. Dengan demikian, probabilitas 0,7013 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.